Malam ini kita berada di terowongan Saya pernah sekali dulu waktu masih ABG-an lah, tiduran di sini dimiringin mas. Perasaannya ini miring sana ke sini sana ke sini. oh digini-gini digulang-gulingin ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di terowongan Notok, Banyumas, ditemani dengan Mas Radi dan juga Mas Danang. Kita sama-sama dari Pemuda Muhammadiyah, kepengen menelusuri sejarah yang ada di terowongan ini, terowongan yang terkenal angker. Karena ada beberapa kreator-kreator YouTube yang sudah datang ke sini dan banyak sekali bercerita tentang horornya atau mistisnya tempat ini. Apakah benar dan bagaimana pandangan kajian metafisik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tentang apa yang menjadi rumor di tempat ini. Bersama MFO dan teman-teman Kokam Muhammadiyah, kita akan menelusuri terowongan Notok di malam ini. Ikuti terus perjalanan kami. Ya, alhamdulillah kita bersama Bapak Mardi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Beliau adalah pengurus desa di wilayah Notok yang insya Allah sangat paham betul tentang sejarah terowongan Notok. Nah, ini gimana awal mula sejarahnya sehingga nggak beroperasi ini Pak? Gini kalau sejarah dari awal bahwa terowongan ini kita tahu di sana ada 1915 itu mulai diresmikan pada saat Belanda di sini karena di Notok di kompleks stasiun sana adalah pusat pemerintahan Belanda yang kalau boleh saya ceritakan sebenarnya dari awal bahwa sebenarnya desa Notok itu aslinya adalah desa Kalirajut. Kalirajut ya? Aslinya itu Kalirajut kemudian dipecah. Begitu Belanda datang dipecah, di tengah itu dijadikan desa Notok dan wilayah Kalirajut itu memutar. Baru di tahun 1910 pada masa pemerintahan Pak Rana Wikrama itu digabung antara Kalirajut dengan Notok dijadikan satu dan menjadi desa Notok. Itu di 1910. Kemudian di 1915 ini berdiri terowongan di sini sampai di tahun 2019 kemarin. Insyaallah lama ya. Ini karena menurut konon dari perhubungan bahwa perhubungan merencanakan double track, rel ganda. Namun pada saat mau membangun di sini dikhawatirkan kalau membuat terowongan di sebelahnya, baik di sebelah sini atau di sana, nanti dikhawatirkan longsor. Sehingga pindah kira-kira 1,5 kilo lah dari sini. Ini untuk rel yang baru. Sehingga dari 2019 ini sudah tidak dipakai. Dan sampai dengan di 2019 sampai sekarang ini memang kondisinya seperti ini karena dari PT KAI sendiri sudah tidak merawat. Dibiarkan begitu saja, hanya ditutup ini karena ini sering sekali untuk lalu lalang masyarakat yang kadang-kadang dikhawatirkan tidak bertanggung jawab karena ini juga sepertinya sudah masuk di cagar budaya mungkin atau sehingga ini barang yang dilestarikan. Banyak yang konten gitu ya Pak? Nah kebetulan banyak yang konten dan kadang-kadang kita sendiri yang dari desa itu nggak tahu-tahunya di sini ada yang lagi konten termasuk malam ini. Itu bukan aja jenengan tapi di dalam sana lagi ada yang lagi konten di dalam sana. Iya itu lagi mediumisasi kayaknya.
Pas banget ya. Pas banget ada yang konten di dalam. Iya. Tentang cerita mistisnya itu awal mulanya Pak sejak diberdirikannya ini atau baru-baru ini Pak? Sejak saya kecil dulu ini sudah banyak cerita-cerita mistis di sini. Jadi sudah banyak yang lihat di sini. Kadang juga ada yang meditasi apa ya namanya. Kalau orang kita bilang lagi tapal lah. Lagi tapal ya. Iya. Tapi yang dipakai yang sebelah sana Mas. Terowongan sebelah sana. Sebelah dalam. Karena ini ada beberapa kamar. Di dalam itu ada kamar-kamar untuk yang fungsinya sebenarnya kalau dari PT KAI sendiri dari kereta api itu untuk istirahat lah. Apabila ada kereta kan dia bisa masuk ke kamar-kamar untuk berlindung gitu. Tapi banyak juga dari dulu yang kadang juga petugas sendiri dari PT KAI yang di pos depan ini nggak tahu kalau di dalam sana ada yang lagi tapa gitu. Banyak itu Pak? Apa? Nggak banyak. Biasanya 1-2 orang. Itu ada satu cerita juga pada saat yang jaga terowongan ini namanya Pak, kalau nggak salah itu namanya Pak Tarsim, rumahnya Temiang. Itu katanya dulu ada yang dari Keraton Jogja tapa di sini juga. Dari Jogja? Iya, kata beliau. Dan beliau diberi semacam lencana khusus untuk masuk ke keraton bebas katanya. Apa keramatnya tempat ini kok sampai orang dari luar kota datang ke sini? Rumornya gimana Pak? Kalau rumornya kita sendiri kurang tahu persis, tapi yang selama ini jalan, Kali Rajut ini seperti namanya lah. Kali, sungai. Rajut adalah seperti jaring lah. Jadi dari dulu memang sejak mbah saya pun di sini, khususnya bukan di terowongan ini tapi di wilayah terowongan sini sampai bawah sana pinggir sungai, itu biasanya banyak sekali untuk meditasi dari orang-orang dulu sampai sekarang. Oh, nggak hanya di tempat ini? Nggak ada. Berarti ini salah satu situsnya saja ya? Iya. Dan yang meditasi di sini orangnya juga khusus. Dalam arti ya seperti tadi yang diceritakan oleh orang-orang PT KAI yang jaga terowongan ini dulu, seperti orang dari Keraton Jogja atau dari Cirebon dan lainnya itu ada yang di sini. Tapi kalau masyarakat umum jarang sekali. Justru malah priayi ya Iya. yang ke sini. Oh, menarik nih. Mungkin terowongan karena tempatnya yang gelap sempurna buat pati geni itu kayaknya mungkin seperti bagus itu. itu ya. Sebenarnya ini karena menggok saja lah. Ini kalau lurus sebenarnya ya padang. Cuma ini kan di tengah situ nikung. Kita mungkin boleh sambil jalan-jalan dalam nggak Pak? Monggo. Yuk. Yang penting nggak ganggu yang di dalam sana, walaupun yang di dalam sana juga ke desa nggak ada. Nggak ada izin ya? Nggak ada izinnya. Ya, nggak apa-apa, kita masuk aja. Kita mau lihat dalamnya. Sambil lihat kontennya. Yuk. Kontur terowongannya itu belok nggih Pak. Iya. Jadi kelihatannya gelap sekali. Iya. Nah ini bukit kan ya? Atasnya bukit. Atas bukit Dan kan? di atas juga ada makam. Untuk makam umum sih. Ya, ini kamar-kamarnya seperti ini. Oh ini kamar? Iya. Apa udah dibongkar atau gimana? Enggak, asli seperti ini dari dulu. Buat tidur? Atau Sebenarnya, karena cuma buat dibikin cuma cerukan? Istirahat aja, cerukan kalau pas lagi di sini terus ada kereta kan, Nih Pak. jadi masuk ke sini. Oh biar Jadi, enggak iya. biar enggak. Ini buat istirahat petugas lah, untuk berlindung bertugas apabila ada kereta. Kalau di terowongan memang nggak ada lampu ya? Oh ada itu bekasnya itu? Sebenarnya ada semua. Saya baru tahu terowongan buat meditasi. Selama ini yang saya tahu kan gua Ya. dan tempat-tempat yang alami lah.
Kalau terowongan ini kan ibaratnya bikinan manusia ya. Mungkin apa cuma terowongan notok aja yang dijadikan meditasi atau ada terowongan lain, Pak? Barangkali ada info dari teman-teman KAI gitu. Selama ini hanya terowongan sini aja. Hanya terowongan notok saja yang sering dibuat untuk meditasi. Tapi terowongan-terowongan seperti terowongan hijau yang lebih panjang juga saya jarang untuk mendengar bahwa di sana untuk meditasi. Kalau di tempat ini tuh rumornya apa yang suka nampak gitu? Kalau rumor selama ini yang sering kita dengar itu ya biasa-biasa aja lah, kayak apa itu, cewek. Oh, cewek. Cewek, Mas. Cewek. Biasanya Anda masih jomblo pada nikah? itu dua-duanya masih jomblo kayaknya loh. Allah. Kalau dilihat visnya dua-duanya jomblo. Masih kinyis-kinyis ya. Termasuk orang-orang sini juga sering lihatnya juga seperti kuntilanak lah di depan situ. Di sana? Di mulut itu. Mulut gua ya? Iya, mulut terowongannya. Kalau dulu memang di sini ada dibuat dari petugas itu dibuatkan kayak apa, tempat untuk tiduran lah. Dan enak adem sekali nih kalau siang di sini. Nah, iya. Ini Cuma aja adem. kalau tidur banget, ya kadang-kadang diganggu juga di sini. Diganggu? Saya pernah sekali dulu waktu masih ABG-an lah, main kepengen ngadem tiduran di sini, dimiringin Mas. Iya. Perasaannya ini miring sana ke sini gitu. Oh, digini-gini, digulang-gulingin ya? Iya. Apa barangkali Bapak lagi sare tadi? Nah, itu nggak ngerti. Tapi itu rasanya memang rasanya bolak-balik gitu ya? Dibolak-balik memang. Lihat sosoknya, Pak? Enggak. Itu siang hari kok. Jadi begini, kalau misalnya jin kok tinggal di terowongan macam ini, itu udah betul. Bukan tempat manusia. Iya. Manusianya sih kurang kerjaan. Ini kan cuma tempat lalu lalang doang kan, lalu lalang kereta api kan, bukan buat manusia tinggal itu loh. Kecuali memang mereka yang tinggal di sini udah tahu ini buatannya manusia, mereka ada petugas yang lagi dandani rel atau apa, kok diganggu lah, itu sudah kriminal, itu sudah nggak benar. Iya, nggak boleh ya. Jadi selagi nggak ganggu, ya wajar mereka tinggal di sini. Memang tempatnya di sini ya, di tempat yang memang nggak ditinggali sama manusia. Nah, manusia ritual di sini kemudian ditampakin, salah sendiri. Ya, mungkin makanya sih sering yang buat meditasi yang sebelah sana. Oh, bukan sini? Bukan sini. Kemana, Pak? Ini sampai sana itu mentok. Ini panjangnya kan kalau nggak salah 260 meter. Oh. Panjang terowongan ini. Lumayan ya. Kalau yang baru 460. Boleh lah, saya pengen lihat tempat ritualnya yang di sana. Ganggu nggak? Kayaknya dia berada di tempat itu. Oh, di tempat kayaknya. itu ya. Iya. Karena lagi ada yang ngonten di sana. Jadi kita mau nengok dulu, barangkali masih asik ya. Kita nggak mau ganggu lah ya. Sesama kontainer. Iya. Kontainer ya, mencari konten ya. Kalau kita konten edukasi ya. Biar teman-teman nggak terlalu termakan mitos-mitos. Iya. Ya memang jin itu ada, berdampingan dengan alam kita, mereka hidup di alam syahadah, cuma beda sekat, beda dimensi. Nah, makanya karena beda dimensi, kita ditutup penglihatannya sehingga kita nggak bisa lihat mereka. Mereka bisa dengan leluasa melihat kita. Namun ada kondisi-kondisi tertentu yang memang manusia akhirnya bisa melihat mereka. Misalnya ketika mereka menampakkan diri untuk mengganggu atau mungkin untuk mengambil barang manusia. Ini kan ada kisahnya di riwayat Sahih Bukhari ya, di Sahih Bukhari. Sahih Muslim juga menjelaskan ketika jin menjelma memadatkan diri dalam wujud yang ya kayak bleger kita ini, padat, bukan yang halus, yang tak kasat mata, itu bisa kita lihat semuanya. Dan kita semua kompak, misalnya mereka mewujud dalam wujud kucing hitam. Maka antara saya, Pak Mardi, Mas Radi, dan Mas Danang akan melihat wujudnya kucing hitam. Tapi kalau melihatnya dalam wujud yang tidak kasat mata, yang halus, itu kadang-kadang berbeda antara apa yang saya lihat, apa yang dilihat Mas Danang, apa yang dilihat Mas Radi. Karena apa? Karena itu menimbulkan persepsi, kadang-kadang wujudnya tidak nyata.
tapi sudah terbangun persepsi karena sugesti yang kuat. Misalnya tempat terowongan gelap kayak gini, ada yang lihat ular panjang kayak naga, ada yang lihat tadi kuntilanak, ada yang lihat lagi mungkin sosok gendruwo atau buto ijo atau yang lain-lain. Itu berdasarkan rekaman-rekaman yang ada di alam bawah sadar manusia yang terekam, ya, terekam di hipokampus. Ya. Tapi kalau mereka mewujud dalam wujud padat, semua kita melihat sama seperti itu wujudnya. Ya. Jadi ya itu, mereka itu ada, kita imani memang wujud mereka ada karena Quran yang mengabarkan hal itu. Tapi untuk menakut-nakuti sesama kita dengan mitos-mitos seperti itu, ini yang mesti kita luruskan. Ya, ini karena tempat sana masih buat konten, jadi kita ngobrol di sini. Nanti kalau udah selesai mungkin ke sana ya Pak ya. Ya. Sambil ngobrol-ngobrol lah ya tentang alam jin. Nah, ini ada kamar lagi, ternyata banyak kamar ya Pak. Total ada berapa kamar Pak kalau di terowongan ini? Oh, nggak salah ada 5. 5 ya? Iya. Bayangan saya tuh, masa iya meditasi di terowongan, apa nggak ngeri kalau ada kereta ya? Itu ini ada bekas makanan, ada yang ngerokok tuh. ini rokoknya jatuh Mas. Dikasih ini nggak biasanya sesaji Pak? Kalau sesaji di mana biasanya dikasihnya? Kalau selama ini di tempat-tempat ini sampai kadang-kadang dari petugas terowongan yang ada dulu di sini ini kadang kan ada acara suran ya. Suran. Oh, suraan. Ya suraan. Enggak, saya dengarnya suran itu cah nih. Lah ya. Akhirnya kan sampai suran juga kan. Oh, iya benar. Karena dia nyembelih wedhus dan sebagainya, makan-makan di sini, tapi yang buat sesajinya kayaknya nggak dibuat loh. Jadi hanya kadang-kadang ada acara tradisi suraan di sinilah gitu. Ya yang tua-tua yang dulu lah. Kalau makin ke sini ya udah hilang semua. Iya, berarti memang tempat ini sakral ya, disakralkan karena memang dipercaya banyak sekali daya linwih mungkin ya, keramat-keramat seperti itu ya menurut mereka ya. Bagi mereka. Kalau bagi kita ya biasa ya. Keramat yang di masjid. Nah, itu untuk kita yang mau percaya ya saya nggak menyarankan kalau yang muslim. Kalau yang muslim saya nggak sarankan, Muslim yang harus percayanya tempat keramat tuh yang disabdakan Rasul di Masjidil Haram, di Multazam tuh doanya makbul, ya. Di Hajar Aswad, di Raudhah, di Masjid Nabawi, Aqsa, atau di masjid-masjid kaum muslimin tuh barokah keramat. Dan yang paling keramat lagi ke rumah orang tua, cium tangan, minta doa dari bapak, dari ibu. Itu keramatnya luar biasa. Nggak usah bertapa di sini, tahu digigit nyamuk toh. Digigit nyamuk, lapar. Banyak sodot lah ya. Nggak, berbicara tentang puasa Pati Geni yang saya ketahui itu kan katanya nggak boleh kena cahaya gitu kan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur selama sekian hari, 3 hari biasanya. Tapi sebenarnya kan Pati Geni itu mematikan api hawa nafsu, aslinya tuh filosofinya. Sebenarnya Pati Geni itu puasa Ramadan aja bisa dikatakan mematikan hawa nafsu, yang nggak makan, nggak minum, nggak jima, nggak memperturutkan emosi, ego, ya kan otomatis itu Pati Geni. Yang namanya puasa pasti Pati Geni, bukan yang nggak kena sinar matahari lah. Kalau mau wudhu gimana ya? Kamu sholat gimana? Kamu jamaah kan? Ya. Kalau sampai cerita Pati Geni katanya kan nggak boleh kena sinar. Lah kalau di sini kereta lewat kan ada sinarnya. Batal lewat. Iya bener itu. Pak, mau tanya, di sini itu pernah ada kasus bunuh diri atau enggak? Selama saya ada hidup di wilayah Kalirajut ini, Kalirajut Notok ini, saya belum pernah dengar bunuh diri di tempat ini. Nggak tahu Mas Radi? Pernah ada nggak Mas? Belum pernah di terowongan ini. Nggak tahu dulu-dulunya. Tapi sejak kecil saya di sini, di terowongan ini, sampai dengan orang yang ketabrak di dalam terowongan ini pun saya belum pernah dengar.
Biasanya yang sering tabrak kereta itu kan malah justru di daerah Notok sebelah utara sana. Oh, yang sebelah sana. Ya, yang dari balai desa ke sana perbatasan desa itu biasanya antara Notok sama Kedung Wuluh itu bahkan sering sekali, dan kemarin beberapa hari yang lalu aja ada juga yang ketabrak kereta. Tapi di terowongan ini saya belum pernah dengar. Terkadang kan terowongan kereta api atau jalur lalu lintas kereta api itu bisa menjadi buat sarana untuk orang-orang yang gelap mata lah untuk bunuh diri gitu. Ya mungkin karena kesigapan dari petugas itu sendiri, karena terowongan ini kan dijaga. Oh, dijaga 24 jam. Saya mungkin antisipasi ke situ, dan pernah memang dulu ada serombongan anak sekolah pada waktu dulu itu masuk dari sebelah sana. Cuma petugasnya tahu bahwa ada anak-anak yang masuk karena rame, dan itu menjelang kereta lewat, sehingga petugas itu lari dari depan sana, lari ke sana, suruh minggir semua sehingga tidak terjadi kecelakaan. Ya, Kalau dulu kena, banyak banget yang kena, Mas. Rombongan itu anak sekolah. Ini gabut banget, kenapa harus ke sini gitu? Penasaran mungkin. Karena biasanya kalau lewat dari sini kan karena posnya di sebelah sana, petugasnya juga lebih sering di depan sana, sehingga mereka masuknya dari arah selatan sana, ya. Bahkan kalau sana bukan selatan, malah barat. Barat ya. Ini kita udah menjelang ke barat ini. Ya, kalau yang di sana sama kayak gini juga kan? Di sana, di sana sama. Makanya kalau saya tadi cerita banyak yang meditasi di kamaran yang sebelah sana, karena itu jarang sekali orang lihat. Karena jauh dari pemukiman. Dan pas pengkolan. Pengkolan ini kita pas berada di pengkolan sebenarnya. Oh, ini pengkolan ya? Iya, depan ini. Maksudnya berarti yang di pertapaan sana itu, di kamar yang sebelah sana itu tengah-tengahnya terowongan ini? Bukan, di pinggir. Oh, malah pinggir? Di pinggir. Pinggir mau ke ujung ini? Iya, mau keluar. Mau keluar? Iya. Kalau keluar itu apa? Sana sawah kah atau pemukiman atau? Gunung. Oh, gunung. Oh iya, pantas. Jadi mereka sebenarnya nyari tempat-tempat gelap kayak gini, dan di sini kan agak lembab ya. Jadi itu menguntungkan posisinya jin, sehingga mereka bisa menguatkan eksistensinya di sini. Lagi pula di sini juga nggak ada manusia. Ya paling sekedar lalu lalang kereta api gitu. Nah pertanyaannya kan, apa jin nggak ada yang ketabrak kereta? Nah, katanya gede, katanya. Apanya? Ya, katanya jin kan bisa gede banget gitu. Ya bisa gede, bisa kecil. Apa kalau ada kereta itu kecil banget terus minggir ke sini gitu? Intinya mereka beda dimensi, beda sekat. Beda sekat dengan kita. Jadi ada banyak dimensi-dimensi, sekat-sekat yang lebih semakin dalam ya semakin susah ditembus ya oleh orang-orang tertentu. Nah, mungkin mereka kalau yang dekat dengan dimensi alam kita, ya mereka kan bisa membesar dan mengecil. Kata Rasul kan dalam hadis riwayatnya Imam Ahmad itu, kalau diganggu sama setan, kemudian kita malah mengumpat, mereka membesar sampai bisa sebesar gedung, sebesar rumah. Dalam riwayat lain malah bisa sampai sebesar gunung, jadi besar banget. Dan bisa mengecil sampai sekecil lalat kalau kita baca bismillah atau doa perlindungan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Mereka bisa sekecil lalat dan mungkin bisa sembunyi dimanapun mereka mau. Sehingga kayaknya nggak ada deh jin yang ketabrak kereta. Ya. Oke, mungkin karena di sana masih buat konten, kita kepengen nyari situs yang lainnya di area Notok ini. Saya rasa cukup ya di terowongan Notok yang sudah nggak kepake ini, karena kita bukan kumpulan pencari demit, jadi kita cuma kepengen memastikan ternyata di area terowongan ini rumor yang beredar adalah kuntilanak. Jangan pernah lihat cewek nggak pernah?
Ya kuntilanak di sana di mulut gua itu. Jadi ya lagi-lagi sosok yang timbul adalah sosok yang familiar di suatu negeri atau di suatu desa. Karena pada hakikatnya hantu itu produk budaya. Karena ketakutan kolektif suatu masyarakat menghasilkan karakter-karakter dan sosok-sosok tertentu. Yang hakikatnya wujud jin yang asli tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita mungkin setelah ini mau kemana, Pak? Monggo di bawah sana ada semacam kayak kepercayaan kita wong Banyumas kan ada serial Kamandaka. Di bawah sana ada pertemuan 3 sungai. Yang konon ceritanya Kamandaka keluar di situ yang dinamai dengan Surup Lawang. Wah, mantep. Ayo kita ke sana. Langsung sana aja ya. Lagian di tempat ini udah banyak yang sering konten di sini. Kita pengen langsung ke sana, langsung sama Bapak Mardi dan teman-teman Kokam. Monggo, Pak. Monggo. Kita ke Patung Semar aja. Patung Semar. Ya. Jadi Patung Semar ini kalau teman-teman mau ke arah mana sana ya, Pak? Ke Cilacap ya? Rawalo ya. Melalui Cilacap. jalur Notok pasti kalau dari arah Purwokerto. sana timur ya, Pak ya? Dari arah utara lah. Oh iya, dari arah utara, dari arah Purwokerto nanti kalau kanan jalan pasti akan menemukan semacam patung Semar, tapi itu bukan petilasan ya, Pak? Bukan. Kenang-kenangan ya? Kenang-kenangan ya. Dari Pak Marjoko. Pak Marjoko, bukan petilasan, bukan. Tapi ada kisah menarik katanya beliau. Ini yang sering buat ikon Oh iya. ini Semarnya ini. Ikon apa, Pak? Ikon Kali Rajut lah gampang. Jadi ini istilahnya simbolis dari Pak Marjoko ya? Iya. Bukan petilasan atau apa? Tapi kalau menurut Pak Marjoko sendiri sih ada semacam sejarah apa gimana apa kita kurang tahu persis, katanya dulu di sini adalah karena ini dulu kan hutan kapur. Nah, sekarang udah ditebangi seperti ini. Dulu ini juga nggak serimbun ini karena sudah nggak terawat aja. Dan dulu di sini dibuat kayak apa? Kayak gazebo lah di sini. Cuma pada waktu itu memang saya sendiri yang protes karena akhirnya dibuat mesum. Oh, lah ya. Iya. Lalu lalang jalan kayak gini ya Iya. kan? Oh, ini bekasnya ya? Ini bekasnya. Saya dulu waktu itu kalau nggak dari pihak keluarga Pak Marjoko nggak mau bongkar, ya kita dari warga yang mau bongkar. Tapi akhirnya Pak Marjoko dan keluarga itu merespon dibongkar. Ada kejadian apa, Pak, di sini? Selama di sini waktu baru ini dibangun, dulu kita dengan teman-teman foto di sini kebalik semua hasilnya. Foto Kebaliknya maksudnya ya? dulu kan waktu ini dibangun kan kendaraan belum seramai ini. Jadi foto-foto biasa lah, zaman dulu belum ada HP, belum ada apa. Ini foto dari sana ke sini, misalnya saya berhadapan dengan jenengan, terus di sini ada Mas Danang, tiba-tiba saya di foto itu gambarnya saya dengan Mas Danang, bukan dengan jenengan. Setelah dicetak, kebalik-balik gitu loh. Kalau dari pengendara, Pak, ada nggak yang pernah? Kalau pengendara Ganggu gitu. yang saya alami, yang saya tahu, kalau pastinya kita nggak tahu. Katanya dulu, bukan katanya, waktu itu saya berada di rumah sebelah ini, nggak jauh dari sini ada rumah. Kira-kira berapa, 50 meter dari sini kan ada rumah. Ini katanya dia pakai sepeda motor, terus kemudian mati di sini, di pas tikungan ini. Di sini mati. Kemudian dia nuntun motor sampai di sini, katanya duduk bareng dengan tentara Belanda.
Tentara Belanda. Tentara Belanda. Jadi dia orang Belanda masih pakai seragam tentara gitu. Duduk di sini bareng sampai setengah jam lebih cerita-cerita. Kemudian dia cerita pada saya waktu itu dengan teman-teman saya hanya bertiga di situ biasa yang suka nongkrong. Itu dia bilang dia baru jagongan sama tentara Belanda, kemudian tentara Belandanya pamit. Katanya mau ke pos karena dia lagi jaga. Baru setelah itu dia jalan ketemu dengan kita. Saya juga bingung diceritanya ada tentara Belanda, wong zaman udah kayak gini kok ada tentara Belanda. Kejadiannya udah lama belum, Pak? Kejadian itu kisaran tahun 2012-an lah. Pas hujan? Pas hujan. Menarik nih. Pas hujan. Sini mas. Sambil lenggah mungkin, Pak? Iya, monggo. Ini berarti diliatin arwah dalam tanda kutip ya? Roh Ya, tentara Belanda. mungkin seperti itu. Hmm. Karena di atas sana kan sebenarnya itu berkaitan dengan terowongan tadi yang di sana. Ya. Dan di atas sana itu makam umum. Makam umum. Ada makam Belanda nggak, Pak? Sebenarnya nggak ada, cuma kadang-kadang sekarang pun tempat ini dipakai, tapi yang sebelah situ mas, ada gazebo, masuk ke sana ada sedikit cekungan di situ, biasanya ada orang yang meditasi di situ juga. Di sini? Iya. Atau di Enggak, di luar sini. area? Di sini, nggak jauh dari kita duduk ini, itu biasanya di situ. Nah ini berkaitan dengan kasus orang meninggal. Itu tentara Belanda, apakah roh atau jin? Nah, ini kan biasanya ada yang percaya bahwa itu roh gentayangan. Ya. Hakikatnya kan jelas itu bukan roh gentayangan sama sekali. Yaitu jelmaan jin. Ya karena jin itu umurnya lebih lama daripada manusia. Mungkin jin itu sempat hidup sezaman di era kolonialisme. Ketika mereka masih menduduki wilayah Indonesia, dilihatlah gimana perwujudan tentara Belanda, dikopi wajahnya, dikopi bentuknya. Akhirnya ketika ada orang yang mereka ganggu, mereka menampakkan diri menjadi wujud yang ya dianggap sebagai rohnya tentara Belanda seperti itu. Hakikatnya bukan roh mereka sama sekali. Masa roh apel ya Pak ya? Ya, udah bukan zamannya lagi. Oke. Nah terus gimana bisa ketemu Bapak itu, pengendara itu? Ya karena dia setelah si Belanda itu katanya mau ke pos, dia kan akhirnya jalan lagi, nuntun motornya. Ketemulah dengan saya, cerita seperti itu, bahwa barusan duduk bareng dengan tentara Belanda. Jadi saya pikir jenengan selama duduk bareng sama Belanda itu, apakah nggak pernah terpikir bahwa zaman sekarang Udah merdeka kok masih ada tentara Belanda di pos, terus posnya di mana gitu. Akhirnya motor saya mati diserah di depan dia juga, udahlah berhenti aja, duduk aja dulu sini ngobrol. Akhirnya setelah Belandanya pergi, dia jalan ketemu dengan saya bilang jenengan jalan lagi ke situ sekitar 5 meter lah ke arah sana. Baru motornya diselah hidup. Padahal selama di sini di selah itu nggak pernah hidup. Selah tuh nih. Iya. Itu bukan motor starteran itu. Hidup setelah melewati setelah jalur ini ya. Iya. Area sini. Jadi kalau boleh saya cerita, orang sini itu mempercayai mulai dari tikungan ini sampai dengan jembatan sebelah rumah saya sana. Itu biasanya ada tikungan-tikungan tertentu yang kadang-kadang motor mati, kendaraan pokoknya, bisa mobil bisa motor mati. Makanya kalau orang sini tanya matinya di mana, misalnya kayak mati di sini di tikungan ini, kita jalan aja sampai situ. Tapi pertanyaannya kenapa hanya sebagian kendaraan, Pak? Ya kurang tahu itu. Iya. Mungkin dia menggodanya ya tertentu ya. Iya. Karena kan kadang-kadang orang akan bertanya-tanya ya, kenapa di sini kan jalur rame tuh, menghubungkan antara Purwokerto sampai Rawalo, bahkan ke Kabupaten Cilacap. Nah ini
Banyak sekali kendaraan lalu lalang, kenapa yang diganggu hanya kendaraan-kendaraan tertentu? Nah, ini analoginya hampir mirip seperti orang yang nggak percaya tentang sihir, tentang adanya ilmu pelet, tentang adanya kerasukan jin. Mentang-mentang nggak pernah kerasukan, nggak pernah kena sihir, kemudian menganggap orang yang kena adalah orang yang sedang halu. Ya. Orang yang sedang berusaha membantu saudaranya yang kena gangguan jin, kena sihir, itu dianggapnya halu. Padahal ya konsepnya sama. Ibaratnya orang yang mendapatkan suatu musibah tidak lebih kan karena itu kehendaknya Allah. Itu pertama tuh. Orang diganggu kenapa? Ya Allah menghendaki. Yang kedua ya ada hal-hal yang mungkin kita kalau telusuri lebih lanjut akan ketemu, oh ternyata gara-gara ini dia kena ganggu. Misalnya dia punya jimat, dia ketika keluar rumah nggak baca doa, dia punya kesalahan, durhaka sama orang tua, menzalimi orang, makan harta yang haram, atau mungkin hal-hal yang lain yang menjadikan setan itu akhirnya mendekat. Atau misalnya dalam kondisi tekanan psikologis, tekanan perasaan yang sedang menerpanya, ya, tekanan batin gitu ya. Lagi sedih, lagi dalam kondisi emosi, dia berkendara lewat tempat kayak gini diganggu, itu mudah sekali karena pikiran lagi kacau. Tapi kalau fokus ya insya Allah enggak. Dan sebenarnya yang macam ini juga pernah Rasulullah sampaikan tentang al-ghul, Mas. Al-ghul itu ghul ya, ghul jamaknya ghilan. Itu artinya penyihir-penyihir bangsa jin. Dari zaman dulu memang kerjaannya itu mengganggu para musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan ya di padang pasir atau di tempat-tempat kayak gini. Itu bisa menampakkan diri menjadi wujud yang menakutkan, kadang juga bisa mengganggu kendaraannya. Jangankan musafir-musafir awam, Rasulullah juga ketika sedang berkendara, kendaraannya diplesetkan sama setan. Ya. Sahabat yang di belakangnya mengatakan ta'isa syaiton, celaka setan. Ini tadi hadis yang saya bahas di terowongan. Kata Rasul jangan bilang kayak gitu karena setannya nanti GR. Dia merasa berhasil mencelakai kamu. Baca bismillah. Nanti dia akan mengecil sampai sekecil alat. Itu sebenarnya sudah ada. Mereka bisa menggelincirkan. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan kalau orang yang sedang berjalan dia lupa berzikir sama Allah, setan itu akan membisikkan dua hal. Taganni, nyanyi. Bernyanyilah kamu, bermusik ria kamu ketika berjalan. Nanti kalau sudah lalai, dangdutan, koploan, taman nih, ngelamunlah kamu. Nanti baru kalau sudah ngelamun, ya terjadi suatu hal yang nggak diinginkan dalam perjalanan. Makanya banyak-banyak berzikir saja. Halnya itu nggak mengherankan sebenarnya. Dimanapun hal itu bisa terjadi, nggak hanya di sini saja. Kita lanjut mungkin Pak, ketempuran. Monggo kita langsung ke bawah. Oke. Ada 4 situs pada malam ini. Terowongan, Semar, sama yang ada di bawah. Itu di sana apa Pak? Di sana cuma air sebenarnya. Yang buat pemandian PSK? Iya di situ. Oh di situ. Iya. Oh jadi ada banyak, ya beberapa lah ya mungkin pekerja seks komersial yang wanita-wanita malam yang kepengen membuka auranya itu disuruh ngapain di sana Pak? Mandi. Mandi. Nah, kita mau lihat langsung di tempat itu. Oke. Ya, saya baru ingat sebelum kita ikut Pak Mardi ke tempat pemandian di tempuran sungai itu, ya jelas saja kalau misal ada yang diganggu atau sering kendaraan itu mati di area sini, karena memang jin itu suka sekali dengan yang namanya patung, ya bentuk-bentuk makhluk hidup 3 dimensi seperti ini. Ya jelas di situ ada yang menunggu. Ya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil ketika menafsirkan ayat wa iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Ini surat An-Nisa ya. Mereka tidak menyeru dia Allah, melainkan mereka menyeru inatha. Inatha itu maksudnya patung-patung, berhala-berhala. Dan pada patung itu ada setan yang durhaka. Lalu kemudian Al-Imam Al-Baghawi menafsirkan bahwa di setiap sonam, di setiap patung itu akan terdapat jin yang menyertainya, atau bahkan mungkin masuk ke dalamnya, kemudian menyertainya dengan suara-suara yang bisa didengar oleh manusia, mengganggu manusia, bahkan menampakkan diri. Nah, jadi
Ya, akhirnya saya paham. Oh ya, karena ada patung. Patung apapun itu, nggak mesti Semar, nggak mesti tokoh-tokoh yang memang dikenal sama kita. Sapi misalnya, atau rusa, atau apapun itu bisa jadi tempat bersarangnya mereka. Oke, kita langsung ikut Pak Mardi turun ke bawah. Disinilah dulu mayat yang dibakar. Oh, ada mayat yang dibakar di sini. Di sini. Jadi di tempat ini banyak sekali buat mandi orang-orang yang kepengen membuka aura katanya. Tapi di sini juga ada pejabat-pejabat lah. Oh, pejabat juga di sini? Ada juga yang ada di sini.